Ya, pernah punya trauma nggak sih? Pernah. Apa trauma yang paling membekas? Kecelakaan motor. Oke. Itu sampai aku nggak bisa naik motor beberapa saat loh. Dan setelah bisa pun nggak bisa kenceng. Di atas 60-70 tuh tremor. Serius? Iya. Jadi kayak deg-degan gitu. Wow, kalut gitu, pikirannya kemana-mana gitu. Jadi trauma it's real ya? Trauma tuh ternyata beneran ada ya? Ya badan kita kan bereaksi kan. Hmm. Jadi bukan cuma otak, tetapi badan itu karena dia punya muscle memory, dia bereaksi Hmm. terhadap kejadian yang otak itu juga ngasih informasi ke mereka. Makanya ada istilahnya muscle memory kan. Jadi memori itu nyimpan keburukan atas hal yang sangat buruk terjadi waktu itu, kecelakaan kan. Jadi badan ini ngerespon, loh kok ini kondisinya bakal seperti kecelakaan kemarin. Ngamuk kan badan. Maksudnya jangan begini dong, nanti kayak kemarin lagi. Ketakutannya ngedrive, iya, jadi tremor gitu. Dan solusinya aku waktu itu dikebutin sama temanku. Jadi aku bonceng motor, dia tuh dikebutin. Teriak gantung. Iya teriak. Tapi abis itu udah selesai. Sembuh tuh belum? Itu malah sembuh. Setelah itu udah mulai bisa 100 lah. Jadi apa? Kayak waktu aku naik kuda jatuh itu kan, itu kan harus naik di saat itu juga, harus naik kudanya. Karena kalau pulang, badan kita langsung belajar bahwa itu hal buruk gitu, itu hal yang nggak mau kembali terjadi. Padahal kan naik kuda kan salah satu bagian dari sunnah kan. Nggak lucu banget kalau ibadah jadi trauma kan, trauma ibadah. Gitu. Jadi harus naik di saat itu juga, di saat setelah selesai jatuh, walaupun itu cuma 1 putaran 2 putaran, tapi harus naik lagi kan. Untuk ngasih tahu ke badan it's fine gitu. Apa antum trauma? Bukan. Itu kan trauma yang bersifat fisik gitu ya. Kalau ada yang trauma yang nggak bersifat fisik, kayak misalnya kan ada banyak tuh orang-orang yang mungkin hidup. Nggak, antum cerita aja udah. Antum apa yang menyayat di hati antum? Yang menyayat di hati aku Iya. ada banyak, Mas. Gimana ceritanya dong? Iya, nggak apa-apa. Ya udah, mungkin ini sedikit banyak mewakili teman-teman gitu kan. Karena ada banyak juga yang masuk ke Bisa aja. Lah, kok bisa aja sih? Kita lihat misalnya ada banyak orang yang punya trauma terhadap mungkin orang tuanya gitu. Iya. Orang tuanya mungkin melakukan tindak yang mungkin dia nggak tahu ya gitu. Misalnya ngebully dia, ngata-ngatain dia, terus mungkin sampai tindakan fisik gitu. Terus itu berpengaruh banget sama kepedean dia, sama percaya dia jadi orang yang inferior gitu. Kalau dari situ sebenarnya aku mencoba untuk paham gitu bahwa ternyata orang yang punya ketakutan kayak misalnya dia inferior atau enggak, dia takut berhubungan sama orang lain, dia punya trust issue, dia nggak gampang percaya sama orang, itu ternyata bukan hasil karena dia saat itu dan mau begitu. Bisa jadi karena ada banyak kejadian-kejadian yang di masa lalu yang buat dia tuh sakit, buat dia tuh nggak bisa bertindak. Buat kamu tuh sakit. Iya, mungkin salah satunya buat aku tuh nggak bisa bertindak. Ya udah santai aja, nggak bisa begitu, nggak bisa santai aja. Kalau untuk begitu, antum pernah nggak sih ngerasain kayak gitu, dan menurut antum gimana solusinya? Yang sampai takut gitu. Kalau solusinya aku tahu, tapi kalau aku pernah atau enggak, kayak pasti pernah sih, cuma kayak aku mungkin lupa ya. Aku tuh nggak suka nginget-nginget hal yang buruk terus jadi harus di recall. Dulu antum punya anak kan, terus anak antum keguguran. Itu sebagai trauma nggak sih? Enggak. Alhamdulillah, mungkin karena Islam udah ngajarin tentang kedudukan takdir ya. Jadi kita nggak mungkin nyalain itu ke diri kita dong. Itu adalah hal yang di luar kendali kita, yang kita cuma bisa syukuri, kita cuma bisa sabar, kita cuma bisa nerima, ikhlas. Karena kalau enggak, ya kejadiannya tetap kejadian dan nggak bisa diapa-apain juga. Tapi kalau solusinya mungkin aku tahu. Apa tuh? Kan ada istilah artificial intelligence, kecerdasan buatan, di mana dia itu akan semakin pintar dengan bertambahnya informasi yang dia punya. Gitu, kayak mungkin zaman awal keluar Siri atau Google Assistant, mungkin kalau kalimatnya nggak precise dia nggak paham. Kayak what's the weather today? Mungkin kalau kalimatnya nggak what's the weather today, mungkin dia nggak bisa jawab apa-apa. Tapi kalau sekarang kita bahkan bisa dengan kalimat do I need an umbrella today misalnya, dia paham bahwa maksudnya bakal hujan gak nih? Ya, bakal hujan gak nih. Itu muncul karena banyak informasi yang masuk. Nah, trauma itu muncul karena informasi buruk di kelas itu cuma satu itu doang aja gitu. Dia nggak difahamkan atas informasi lain yang banyak lainnya, dan possibilities lain yang bisa jadi itu bukan hal buruk. Contohnya ya, misalnya kayak ada orang takut naik
pesawat misalkan. Oke. Karena ngebaca bahwa ternyata ada data pesawat terbang kecelakaan sekian banyak per tahun. Kalau cuma satu data itu yang masuk di kepala dia, iya dia takut naik pesawat. Tapi kalau dia buka seluruh data bahwa kecelakaan mobil berapa banyak, motor berapa banyak, orang meleng naik HP, naik pakai HP, naik mobil pegang HP, ya, berkendara dengan main HP. Terus apa, kumpulin semua datanya. Akhirnya di situ kita tahu, oh berarti semuanya mungkin ada possibilities kecelakaan dong. Nah habis itu di-compare dengan jumlah kendaraan yang ada. Kan kalau di datanya dikumpulkan, ya yang nggak kecelakaan lebih banyak kan. Ya. Nah sehingga dengan fairnya banyak data masuk itu, kesimpulannya akan semakin precise. Ngelihat sesuatu tuh jadi bisa semakin jeli. Gitu. Akhirnya narik kesimpulannya jadi nggak salah. Karena trauma itu, takut itu muncul karena penarikan kesimpulan yang salah terhadap sebuah data yang karena cuma itu doang ya udah selesai. Belum, aku belum dapet. Karena yang tadi Mas Wimar ceritain itu kan bener-bener masalah otak gitu. Sedangkan menurut aku trauma tuh bukan cuma sekedar data, kita tahu datanya begini enggak, tapi itu bener-bener membekas dalam mungkin otot-ototnya, perasaannya. Iya benar. Makanya dia itu butuh mencari, melihat di dunia luar itu bahwa ternyata dunia itu nggak sesempit yang dia pikirin seperti kejadian yang dialamin gitu. Misalnya deh ada orang tua inilah main tangan misalnya. Ya ternyata di luar itu banyak orang tua tuh baik. Cuma ini memang ajaib sih. Di situ juga orang bisa tambah trauma ya, karena kenapa orang tua lain, anak lain dapat orang tua baik, aku enggak ya. Itu juga bisa sih. Cuma maksudnya kalau kita punya persepsi yang benar, minimal didasari dengan husnuzon aja, nggak usah pakai agama deh. Didasari dengan pola pikir yang positif. Akhirnya kita tahu, oh ternyata aku itu cuma apes doang, bukan berarti hidupku harus hancur gara-gara itu. Dan juga ternyata ada yang lebih apes dari aku, ada orang tua yang bahkan anak yang nggak punya orang tua sama sekali dari lahir. Aku masih mending masih tahu orang tuaku siapa. Itu ada anak yang nggak tahu orang tuanya siapa misalnya, atau ada anak yang bahkan mau bunuh anaknya misalnya. Sementara aku itu cuma dipukulin, ini mau dibunuh. Ngerti nggak sih maksudnya? Dengan kayanya informasi, akhirnya aku jadi memahami bahwa dunia ini memang warna-warni. Kalau aku dapat warna di satu hal, bukan berarti cuma warna itu doang yang boleh aku ambil. Aku juga bisa nikmatin warna yang lain. Karena dunia ini beragam gitu. Maksudnya ya, ada juga ketika kita berpikir positif, kita kemudian nyari siapa yang bisa di dalam tanda kutip jadi orang tua kita. Atau kan kalau kita belajar di Islam kan kayak guru-guru kita di ngaji di yang lain-lain, itu kan bukan hanya sekedar guru agama buat kita, tapi guru ideologis buat kita. Bahkan bisa menggantikan peran ayah bahkan bagi kita. Nah itu adalah bagian daripada pemahaman, karena kita mainnya jauh gitu. Kita ngelihat dunia itu nggak cuma sesempit yang kita pikirin doang. Kita bisa punya orang tua di luar sana. Asal kita jadi anak yang layak buat mereka misalnya. Aku jadi ingat cerita dulu, ada almarhum namanya Hotman Zainal Arifin. Ini salah satu orang. Hotman. Bukan Hotman Paris ya? Bukan. Hotman Zainal Arifin. Bapaknya Belanda. Dia jadi ibunya orang Indonesia, bapaknya penjajah. Ya dulu kan banyak ya orang Indonesia yang digauli sama penjajah. Nah, pokoknya entah cerita dia ibu bapaknya, pokoknya intinya apa, dia lahir di kapal The Hotman namanya. Makanya namanya Hotman. Zainal Arifin karena dia muslim dinamain Zainal Arifin. Orang ini tuh luar biasa sih sebenarnya kisahnya. Dia salah satu foundernya Dompet Duafa. Nah, ceritanya ini orang super kaya nih. Super duper kaya. Dia vice president di sebuah perusahaan internasional. Udah kebayang ya? Dia udah nggak butuh duit lagi sama sekali. Nah, sampai suatu ketika dia udah nggak ngerasa berarti lagi duitnya, dia bingung mau ngapain. Terus akhirnya agama datang. Dia nggak mau nerima agama itu, dia cuma mau lihat kayak apa agama itu. Pernah suatu waktu Ramadan dia itu sholat raweh, tapi dia nggak sholat, dia cuma di luar masjid, entah ngerokok, entah duduk-duduk, entah ngapain. Kata dia di ceritanya itu, di malam itu tuh bulan kayak lebih besar dari sebelumnya. Terus tiba-tiba ada seorang anak datang. Anak kecil, namanya siapa, depannya M kalau nggak salah, lupa, Maya atau Mira atau lupa deh, pokoknya ada anak datengin dia. Nah anak ini tiba-tiba memancing perhatiannya Pak Hotman. Akhirnya mereka berinteraksi, ya basa-basi kayak, kamu siapa, nama kamu siapa, kamu lagi ngapain, kenapa kamu di sini. Pokoknya intinya dua orang ini basa-basi deh. Nah Pak Hotman merasa bahwa aku kan punya uang nih, aku bisa dong bahagiain anak
miskin ini, karena ini anak jalanan gitu. Nah, terus Pak Hotman bilang sama anak ini, kamu mau apa? Gitu. Terus anak ini diem. Maksudnya Om, iya, kamu mau apa sekarang pasti aku bisa beliin. Kamu sebut aja kamu mau apa. Uang Om banyak. Kamu mau apa? Terus anak ini bilang, aku mau Om bolehin aku manggil Om ayah. Enggak, bukan cuma manggil ayah. Apa yang mahal gitu gampangannya, yang mahal apa gitu. Enggak, aku pengen manggil Om ayah. Kenapa? Iya, karena dari kecil aku gak punya orang tua. Aku pengen manggil Om ayah, boleh nggak? Padahal secara logika bisa jadi dua orang ini nggak bakal ketemu lagi. Iya. Karena itu cuma kayak mampir ke masjid, terus pengen mau ada terawehan, terus dia nggak terawehan, ketemu sama anak ini. Enggak, kamu mintalah barang, kata. Akhirnya digituin sama si Pak Hotman ini. Mintalah barang. Akhirnya dia minta apa? Aku minta foto Om. Yang mahal, Nak. Enggak, aku cuma minta foto. Buat apa? Buat aku tunjukin ke teman-temanku kalau aku punya ayah. Dia nangis, dia hancur, dia meluk anak itu, terus dia tahu bahwa ternyata ada yang lebih berharga dari gue. Yaitu cinta, kasih sayang. Dan yang ngajarin itu bocah. Yang ngajarin bocah, gitu. Nah, aku sebenarnya nggak nyambung sih sama pertanyaan antum. Cuma akhirnya ini anak jadi punya ayah. Oke. Gitu loh. Oh, iya. Hanya dengan ketulusan ternyata kamu bisa kok punya ayah gitu. Nggak terus lantaran karena ayahmu dulu mukulin kamu, akhirnya hidup kamu berantakan karena kamu punya ayah keras. Enggak, di luar banyak ayah baik yang nyari anak juga. Gitu, cuma kamu layak gak jadi anaknya kan gitu. Nah, itu dari kisah hari itulah kemudian pikiran Pak Hotman ini berubah. Sampai akhirnya dia nyayangin banyak anak kecil, banyak banget sampai tetangganya itu buang anak di rumah dia. Jadi dia itu terkenal sebagai orang yang mau melihara anak jalanan. Dan dia tinggal sama anak jalanan itu satu atap. Ini yang menarik. Maksudnya gini loh, kamu kenal banyak orang kaya kan? Biasanya kalau bikin yatim piatu, rumah asuhan, dibikinnya di luar rumah apa di dalam rumah? Di luar rumah. Ini enggak, di dalam. Bener-bener bareng-bareng. Dan dia terakhir aku main ke rumahnya di Ulu Jami sebelum wafat, itu dia tinggal kalau nggak salah sama 40-an anak buangan. Ada yang nggak punya, mohon maaf, ada yang cacat, ada yang segala rupa, tapi dia asuh sampai akhirnya jadi disekolahin dan seterusnya. Akhirnya terus mungkin tergerak juga dia ada bikin dompet duafa itu. Gitu. Nggak tahu nyambung apa nggak sama antum, tiba-tiba pengen cerita itu aja. Wah, gitu. Iya. Jadi maksudnya dunia ini tuh bisa Allah balik dengan mudah. Dan bisa juga kebahagiaan yang kita pikir luar biasa itu bisa Allah hilangkan dengan mudah juga. Jadi kayak nggak usah terlalu drama queen lah, kayak kamu tuh orang paling menyedihkan di dunia ini gitu. Kamu lihat di dunia tuh luas loh, dan kasih sayang Allah tuh banyak banget jalannya gitu. Maksudnya. Dan semua itu akan dimulai ketika kita punya satu perasaan yang namanya husnuzon. Iya, pola pikir husnuzon. Ketika kita berpikir Allah Maha Baik, aku nggak sengsara itu kok, gitu kan. Nanti kita bakal ketemu sama hal yang baik juga gitu ya. Banyak orang pengen hidupnya berubah, tapi dia melakukan hal yang sebaliknya. Betul-betul literally nggak kontraproduktif dari apa yang dia mau. Kayak ada yang ngechat aku, Mas, aku pengen berubah, aku bla 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 bla. Maksudnya aku mau nggak bantuin aku gitu. Kenapa bro? Ya aku tuh kayaknya hidupnya nyesek banget. Kayaknya takdirku tuh jelek banget. Gimana sih cara ngerubah takdir yang jelek ini? Aku enak banget sama hidupku sendiri. Maksudnya, kamu mau berubah jadi baik, tapi kamu sendiri nggak nyukuri hidupmu. Untung lo kamu hidup. Untung kedua kamu manusia. Allah bisa bikin kamu jadi kecoa, bikin kamu jadi apa gitu. Jadi jamban, jadi apa kayak gitu. Okay. Bisa aja takdirmu itu jauh lebih parah dari ini. Maka yang sekarang ini syukurin dulu. La in syakartum la azidanakum, nanti Allah akan tambah nikmat daripada apa yang kamu sudah rasakan. Tapi kalau yang ada ini nggak kamu syukuri, ya bunyi mobil ini. Ya bakal walain kafartum in adzabil syadid. Nah, adzabil syadid itu maksudnya nggak harus nanti di akhirat loh. Bahkan ada banyak orang kaya yang tersiksa dengan seluruh hal yang dia punya, padahal dia punya semuanya. Ya kenapa ya? Karena dia nggak bersyukur itu. Makanya kalau kaya itu ujung daripada kebahagiaan atau syarat daripada kebahagiaan, Allah tuh nggak adil. Untung Allah tuh cuma mensyaratkan kita bersyukur. Maka yang miskin bisa bersyukur, yang kaya bisa bersyukur, yang jelek, yang ganteng juga sama, laki perempuan sama, yang bapaknya kacau, yang bapaknya baik juga sama, yang jobless, yang
jomblo, yang punya usaha, yang pengangguran, yang semuanya bisa. Tinggal bersyukur aja. Tinggal bersyukur ya sih. Aku rasa emang kalau udah bawaannya husnuzon tuh itu kayaknya hati kena, pikiran kena, Ya. gerakan kena. Walaupun Maksudnya. efeknya mungkin orang lain jadi ngeliat kita kayak so naif gitu. Iya sih. Lu apa-apa sih, apa-apa semua baik, nggak gitu juga kali ngeliat hidup kita juga harus waspada. Ya itu pembahasan yang lain deh. Tapi defaultnya aku lebih milih jadi orang naif yang tenang daripada orang waspada yang was-was gitu. Oh iya, betul. Gitu. Nice, kita beli air dulu.